Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan menolong kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau belajar tentang bagaimana cara masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan sangat susah sekali kita untuk bisa masuk dalam hadiratnya. Susah sekali untuk kita bisa berdoa. Gimana sih caranya supaya kita bisa berdoa, ada hubungan intim dengan Tuhan, ada hubungan yang indah dengan Tuhan saat-saat berdoa. Yang pertama, kita akan baca di Mazmur 1 ayat yang 1 sampai ke 3. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai 3. Kita akan baca. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita mau ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang pertama kita harus memisahkan diri dengan dunia. Jadi kalau kita ada kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, yang pertama yang harus kita kerjakan, kita harus memisahkan diri dengan dunia, dengan kumpulan pencemooh, dengan kumpulan orang-orang yang enggak benar. Kita harus memisahkan diri. Dan yang kedua, kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi kita suka membaca firman Tuhan, sukaannya suka taat dengan hukum Taurat, hukum-hukumnya Tuhan. Ya, jadi suka membaca firman Tuhan dan suka suka dengan Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya suka membaca firman Tuhan, bukan hanya suka mengerti tentang Taurat Tuhan, tetapi yang ketiga adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, kita akan makin tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, yang menjadi masalah kita pada saat ini adalah ketika kita sudah melakukan ini, yaitu memisahkan diri dengan dunia, terus kita suka membaca firman Tuhan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang ketiga, kita merenungkan firman Tuhan itu, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tapi yang sangat sulit adalah saat gimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan saat kita mengalami tekanan, saat hati kita sakit, saat kita mengalami tekanan-tekanan yang sangat berat. Apalagi pada saat ini banyak masalah yang sedang kita hadapi di masa pandemi ini. Tetapi ada satu hamba Tuhan yang dia bersaksi bahwa ketika dia susah untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dia ingat firman Tuhan di Mazmur 73. Di situ dikatakan bahwa Mazmur 73, kita akan baca. Mazmur 73 ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hamba Tuhan ini sedang mengalami masa sakit hati, dia mengalami tekanan yang sangat berat. Dia bersaksi bahwa dia nggak bisa apa-apa, nyanyi juga susah, berdoa apalagi menyembah juga nggak bisa. Akhirnya dia mendapat firman ini dan dia berkata terus, Tuhan, ketika hatiku merasa sakit, aku nih dungu seperti hewan. Aku mau tetap di dekatmu. Dia katakan itu terus, aku mau tetap di dekatmu. Aku mau dengar nasihatmu. Aku mau dengan nasihatmu itu engkau menuntun langkahku, menuntun aku. Nah, ketika dia terus memperkatakan firman itu, hatinya mulai masuk, hatinya mulai bisa mengampuni, hatinya mulai bisa menerima keadaan, terus akhirnya dia bisa menyembah Tuhan, dan akhirnya Tuhan membawa dia dalam kemuliaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini hatimu sedang sedih, susah,
ingatlah bahwa perkatakan firman Tuhan, terus masuk dalam hadirat Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau dan engkau akan bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan ada hubungan yang makin indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah saat ini kami bisa makin mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami terus bisa ada hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Melalui doa, melalui hadirat-Mu kami terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.